Kasih Ibu tipsnya. Ya, amin. Bu Cici itu dengarkan. Neng Cici, Supaya- suami siaga. supaya nanti ke depan Tambah semoga sakinah. seperti Oh, Bu udah, Eva. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SD Kalijaga lover yang ada dimanapun. Hari ini hari Kamis, kita ada acara kembali, yaitu podcast kita Kalijaga Bercerita. Karena setiap kita punya cerita, maka saatnya sekarang kita bercerita. Sudah hadir bersama saya Ibu Haja Eva Resna Indawati, SPD MPDI. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Eva ini adalah Kepala Sekolah SDN Kalijaga Permai per Februari 2002 ya Bu? Ya. Per Februari 2002. Beliau dulunya adalah Kepala Sekolah SD Negeri Karya Mulia 1. Kemudian dipindah tugaskan di SDN Kalijaga per Februari 2002. Dan sekarang pun pindah lagi ya Bu? Pindah lagi karena memang sudah jadi kewajiban kalau sebagai pegawai negara ya. Jadi baru kurang lebih 9 bulan Baru ya 9 di SD bulan. Kalijaga Permai ini. Tapi karena tugasnya harus Tugas, pindah, tetap Ya, siap kita ditempatkan harus di mana mengikuti, saja. siap ditempatkan di mana saja. Nah, Bu, kebetulan kan kita baru bisa berbincang kan sekarang nih Dari dulu di ya. ujung ya. Ininya dari dulu rencananya. Karena kan dipikir kan nggak secepat inilah gitu. Dan ini alhamdulillah masih ada kesempatan kita berbincang. Nah, yang tentu kan Ibu tuh jadi kepala sekolah berarti udah berapa tahun? Iya, baik Pak Dendi. Saya senang sekali berada dengan teman-teman di sini, apalagi di bincang-bincang atau di podcast kita Kalijaga Bercerita. Luar biasa ya, dari Bu Novi ya ini ya. Ketika Kepala Sekolah Bu Novi, saya diberi amanah titip katanya podcastnya, titip websitenya, kemudian juga semua yang ada di Kalijaga Permai. Saya Pak Dendi menjadi kepala sekolah kurang lebih 13-14 tahun ya. Di awal tahun 2009-2008 waktu itu pasca lomba guru berprestasi. Almarhum Pak Dedi udah ikut lomba kepala sekolah. Pak Dedi Wiryagiri almarhum. Nah saat itu ikut seleksi kepala sekolah. Walaupun di kota kabupaten lain, ini untuk anak-anak adik-adik saya supaya ada gambaran saja, kota kabupaten lain ketika ikut lomba berprestasi itu tidak ikut seleksi lagi, otomatis diberi SK. Ya, tapi kalau di kota Cirebon ya harus ikut tahapan-tahapan dari seleksi ini. Jadi pada kesempatan ini saya juga akan berbagi pengalaman dengan Pak Dendi. Kan Pak Dendi tidak selamanya jadi guru saja, harus meningkat. Jadi CGP lulus, kemudian nanti insya Allah kepala sekolah. Maka dari itu Bu Eva mulai jadi guru dari Tasik kan, di SD Kejaksan 2 tahun, diminta ke Pamitran 2 tahun. Oh Ibu orang Sunda, diminta ke Kebon Baru 4 karena Kebon Baru 4 ada SD Sunda, ada SD Jawa ya saat itu. Sehingga ya diminta oleh Kepala Sekolah Kebon Baru 4 Ibu almarhum Ibu Maini Usnia, Ibu Haja Uus. Kemudian Bapak mulai kelas 3 1 tahun, selanjutnya kelas 6 terus di Kebon Baru 4. Kebon Baru 4 kurang lebih 15 tahun, yaitu tadi ikut lomba guru berprestasi. Kemudian alhamdulillah saat itu jadi ketiga di provinsi tahun 2007-nya. Ada 2 kali ya. 2006 sekali, waktu itu ke-11. Provinsi? Iya di provinsi. Kalau di kota
juara 1, langsung yang ini tuh juara 1 Oh, yang saja. juara 1. Kemudian di provinsi kalahnya dengan ini buku-buku. Oh. Yang lain banyak yang hasil karya sendiri, karya-karyanya banyak, sehingga itu pengalaman ke-11 waktu itu. Kalah di karya inovatif. Nah, 2006 seleksi lagi disuruh diminta tolong oleh pengawas, udah Neng berangkat. Ibu tidak mau karena maaf ya, jadi menyiapkan itu, waduh subhanallah banyak sekali, masya Allahnya, suka dukanya banyak sekali. Akhirnya 2007 ikut, kemudian jadi juara 3, kemudian alhamdulillah dikasih ribu dari Pemda. Kalau dulu teman saya Pak Iding juara 1 nasional dapat motor dari Pemda. Oh. Iya, juara 1 nasional. Kemudian setelah itu WFA diangkat di SD Karya Mulia 2. Masya Allah Pak Dendi, dari Kebon Baru 4, mohon maaf ya, dulu Kebon Baru 4 katanya favorit. Mohon maaf, saya kelas 6, anak-anak tidak usah ngantar. Ternyata 7 mobil anak-anak dengan supir-supirnya ngalantir ke SD Karya Mulia 2. Nah, di situ sedang enak-enaknya karena Masya Allah anak-anaknya anak-anak menengah ke bawah, anak-anak jalanan, anak-anak yang anak yatim. Tapi bagi Bu Eva ini adalah hikmah besar. Di situ kita sesedikit apapun itu betul-betul terasa. Dengan masyarakatnya, baju-baju bekas juga pada merungan, ya. Nah, kemudian di situ membangun, kata teman saya dari Kombar 4 suka lewat ke Asuna, Bu Eva ini masa kota kayak kuburan. Tidak ada kehidupan apa-apa, visi misi tidak ada. 2008 2009. Ini apa sih? Plang. Tidak ada plang, sudah tidak terbaca. Terhalang oleh kalengnya aja. Terhalang oleh alang-alang Pak Didi. Oleh alang-alang sehingga tidak bisa dibaca. Waktu itu Bu Eva sedang hujan lebat, di mana Karya Mulia 2? Di kota Cirebon sudah dari Tasik bertahun-tahun tapi tidak tahu. Ternyata Masya Allah ada sekolah pinggiran di kota Cirebon seperti ini. Masuk, anak-anak saya kaget, dijaring jing sepatu teh karena becek karena hujan. Belum bisa dikur apalagi seperti sekarang. Visi misi tidak ada. Tapi seiring dengan waktu, Masya Allah, guru-gurunya luar biasa. Ketika saya ajak diskusi untuk visi misi, ternyata aktif pada. Buatan siapa visi misi? Buatan bapak ibu gurunya. Setelah itu setahun setengah, Bu Eva di situ langsung ingin ada gebrakan supaya KM1 terkenal, KM2 terkenal. Ada lesson study sekota. Kebetulan Bu Eva dikirim lesson study nasional sendirian. Kemudian ada tingkat Jawa Baratnya Pak Dedi waktu itu kepala sekolah 5 Oh, ya. 5. Oh iya. Jadi ada temennya. Waktu itu Pak Kabinnya Pak Haji Anwar Sanusi. Akhirnya digelar dengan Pak Haji Subi. Sedang ada mutasi. Kata Pak Haji Subi, kata Pak Pipin, Pak Pipin, ya Bu Eva tidak akan dipindah. Ternyata saya melihat Expo Pendidikan, ada surat Bu Eva dipindah. Kemana? Ke Simaja. Di mana Simaja? Ke apal deh Pak Dendi. Simaja di mana? Nah, di situ tidak, pagarnya juga tidak ada. Waduh, masyarakat laporan begini-begini. Waduh, Masya Allah. Waktu itu sedang periodisasi kepala sekolah. Ada dulu almarhum 3 bulan. Ruang kepala sekolah tidak dibuka-buka bertahun-tahun. Auranya aura na'udzubillahi min dzalik. Langsung ibu masuk, saya masuk, bacakan murotal Al-Quran, terus dibenahi kursi yang lama, dibenahi. Alhamdulillah dengan guru-guru Simaja, saya 4 tahun di situ. Kemudian di situ saya ditugaskan menjadi, dulu kan guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi di Simaja tahun 2013. Berarti kepala sekolah berprestasi ketika di Simaja Di Simaja sama juara 3 lagi. Mau mencapai juara 1 tuh Masya Allah. Dan itu kelihatannya juara 1 sekolahnya harus ada di sekolah besar. Karena faktor dukungan guru-gurunya yang aktif, karya guru, karya siswa berprestasi segala macam. Jadi Eva bilang betul. Jadi kafah lah penilaiannya. Nah setelah di situ
Bu Epa dapat juara ketiga, Pak Anwar Sanusi waktu itu masih kabin ya. Saya minta guru untuk simatnya, bilang nggak usah minta guru Bu Epa mau dikasih reward karena juara tilu. Ibu saya bilang, di mana Pak? Di SD Sadagori. Jadi dikasih reward di SD Sadagori itu. Mas Anes reward, kata ibu itu reward. Nah setelah itu di Sadagori tahun 2017 ya 16 disuruh lagi ke kepala sekolah. Astagfirullah, saya nggak sanggup karena Cirebon ketinggalan informasi. Yang lain sudah ada penilaian portofolio, Cirebon belum apa-apa. Tapi dipaksa ke pengawas dan semuanya, saya yang penting diizinkan suami. Ya, diizinkan suami, akhirnya ikut lomba 2016. Sudah ketiga kan dulu, sekarang ingin ke satu. Tapi Masya Allah, yang Alhamdulillah dulu penilaiannya jurinya sama, saya komunikasi, Japri lewat memberikan regulasi dan lain-lain. Cuma waktu itu regulasinya miskomunikasi. Mau jadi ke satu Bu Epa tes, tapi regulasi di SD Sadagori ada yang tidak terpenuhi tentang tugas ibu di Sadagori. Akhirnya Bu Epa didelet dan jadi keempat, bukan ke satu jadi keempat. 2016 sudah selesai. Jiwa ibu mungkin teman-teman, ayo Bu apalagi dibantuan sampai jam 12 malam Bu Samiati semua ngebantuan. Akhirnya 2018 ada lomba lagi. Masih di Desa Sadagori, pindah ke area 1. Nah, kenapa pindah ke SD dari Karyawan Sadagori ke KM 1? Waktu itu Sadagori merger. Saya tidak mau yang muda ada di Sadagori. Sedangkan kakak saya, Bu Haji Yaya, keluar. Bu Eva tidak mau seperti itu. Udahlah, dua-duanya keluar. Sadagori regrouping. Sadagori 1 dan 2 disatukan. Tujuannya untuk peningkatan mutu menurut Pak Haji Jaja ya. Haji Jaja itu adalah kepala dinas waktu itu. Nah, saya mungkin sedang ngobrol Pak Jaja, Emut ingat waktu itu Pak Adin, Sekdis, Pak Ano, saya, Pak Jun, ada beberapa, saya bilang karya mulai satu itu Pak banyak peluangnya ya, begitu. Didengar. Jadi dipindahkannya ke Karya Mulia 1. Jadi dikira pengen ke Karya Mulia 1 gitu mungkin. Atau gimana? Saya bilang seperti itu. Iya, padahal ditangkap sama ya, saya. Ibu sudah bilang ditanya, "Gus, Bu Eva, sudah mau pilih Sadagori apakah M1?" Saya nangis. Saya tidak bisa memilih. Saya tidak mau minta bagaimana ditugaskan. Itu prinsip ibu ya pada ini. Akhirnya KM1 sudah PLT, sudah dikondisikan. Padahal jauh Sadagori ke KM1. Yang lain sudah menunjuk PLT orang lain, tapi mungkin Pak Kadis dan lain-lain memilih ibu PLT di situ. Punya tujuan agar Bu Eva didefinitifkan di Karya Mulia 1. Tahun 2017-18 disuruh lomba lagi. Lombanya ASN, berprestasi dan inovatif, guru, pengawas, PU, terus dokter, bidan. Kita satu kelompok ada 11 lembaga dengan guru, pengawas, disdik dengan seleksi-seleksi mutus ibu. Nah, di situ alhamdulillah juara 1 tingkat kota dan dikasih umroh. Oh, ada reward. Iya, rewardnya sopan ini doakan. Ya, dikasih umroh. Tapi Ibu Eva alhamdulillah Allah yang maha menentukan sekeluarga bisa istilahnya mendekatkan diri di dekat Ka'bah ke Allah, sekeluarga bisa umroh. Jadi sendiri membayar ke Pemda, yang lain ya bayar masing-masing. Itu Pak Dendi. Setelah itu kalau 1 ibunya waktu itu seleksi pengawas dengan Bu Novi. Bu Novi senang sekali dengan ibu, administrasi lolos. Mau seleksi substansi di Jamrut, di grup Ibu Eva dikeluarkan. Waktu zaman COVID. Waktu itu Pak Dr. Irawan dirawat karena COVID. Pak Toto dirawat. Tiba-tiba mendengar ibu itu kaget. Beliau mau memperjuangkan. Saya bilang sudah Pak. Ternyata
ditelusuri kemana-kemana dari Kemendikbudnya katanya kelebihan usia. Nah, batas usianya sudah. alhamdulillah setelah itu proses ternyata ibu dimutasikan gini ke sini ke Kalijaga Permai. Ya, ke Kalijaga Permai. Masya Allah, saya sepintas dengan Bu Novi. Waktu itu nangis tuh kenapa? Membawa emosi. Teh, saya juga jauh. Teh apa lagi? Tapi setelah kesini, Masya Allah, lihat sekolahnya cantik, ya asri, itu dari Bu Novi. Kemudian juga banyak prestasinya Kalijaga Permai. Kemudian juga ini podcastnya ada, websitenya. Nah, saya menggali potensi guru-gurunya luar biasa, muda, IT-nya pinter-pinter. Kemudian lihat visi misi, kemudian melihat menganalisis konteks lingkungannya bagaimana, SDM guru-gurunya bagaimana komitenya, bagaimana peserta didiknya. Selama menganalisis konteks, Bu Eva punya catatan, kita melihat dari ya perubahan visi misi. Kemudian di situ juga lihat dari karir pendidikan. Dengan Ibu, karir pendidikan kita bedah sama-sama. Ternyata SDM-nya, guru-gurunya, peserta didiknya, orang tua mau ya ngarojong kegiatan sekolah, mau mendukung kegiatan sekolah. Nah, setelah itu Nggak apa-apa. Pak Epul punten, Ibu lagi wawancara di podcast kan ya, nanti Ibu ngambil balik ya, punten ya, Assalamualaikum. Nah, udah gitu, setelah bikin visi misi sebelumnya, bahkan saya melihat ke atas, ke bawah. Di sini adalah piloting kurikulum 2013, identik dengan produk siswa. Produk siswa di mana-mana ada. Ya, jadi saya menawarkan program saya ketika di Karya Mulia 1 mau pameran. Saya bawa ke sini dan alhamdulillah gurunya antusias. Mau Bu. Nah, setelah itu saya enak melangkahnya. Diskusi dengan guru-guru, pembentukan panitia, pengadaan pembiayaan, sedangkan dari bos itu tidak ada dan saya ngambil 1 juta. Masya Allah luar biasa ya, Pak Denny juga tahu kita bisa mengumpulkan uang 12 juta kurang lebih. Dari mana? Dari kemitraan, dari orang tua, dari dunia usaha, dunia industri, sehingga kita punya nama pamerannya adalah Lentik Sedaya. Pak Denny masih ingat nggak temanya? Melalui Lentik Sedaya keterampilan meningkat ya, tema dan keterampilan meningkat, terutama sikap anak-anak. Kemudian yang program unggulan saya selain Lentik pameran Sedaya juga open halaman. Mungkin dulu sudah ada, tapi kan lama pandemi atau belum ada, belum tahu dulunya. Tapi open halaman ini bukan hanya guru agama saja. Ya. Tujuan mereka semua terlibat di dalam, wali kelas semua terlibat. Nah, setelah itu program field trip juga ada, kelas 6. Kemudian juga anak-anak hafalan, dan yang paling mengesankan bagi saya, guru-gurunya mendukung semua kegiatan. Terbukti dengan adanya kita sekecamatan juara umum 3 kegiatan. 1, pentas PAI juara umum, berkat kerjasama semua dan orang tua. Kedua, ya FLS 2N juara umum. Kemudian yang ketiga adalah Pasangiri atau FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, ini lanjut ke tingkat provinsi, Pak Dendi. Mudah-mudahan dari anak-anak Kalper sampai ada yang ke tingkat provinsi. Yang Masya Allah ya, kagumnya Bu Eva adalah ke tingkat kota bisa 8 mata lomba. Yang insya Allah sebentar lagi bulan Oktober, katanya di Bandungnya November. Insya Allah itu. Jadi pada kesempatan ini, di akhir penghujung saya dari penghujung Ibu di sini, merasa memang hati masih di sini, tapi kan jiwa dan raga harus sudah ke Bima.
Jadi dengan berat hati ya saya harus meninggalkan Kalijaga Permai ya Pak Dendi. Walaupun lihat anak-anaknya, Masya Allah sudah mulai dekat dengan ibu, guru-gurunya sudah sehati ya. Ketika saya mau punya ide sampaikan ke guru-guru setuju, atau guru-guru menyarankan, banyak yang menyarankan ide-ide, tapi alhamdulillah dengan santun itu barangkali Pak Dendi beratnya saya meninggalkan ini, yang mana di sini adalah sekolah yang berprestasi. Mudah-mudahan penggantinya Pak Agus karena orang sini akan lebih meningkat kembali. Jadi pada kesempatan ini saya ke segenap pihak semuanya, warga sekolah, pertama kepada rekan-rekan saya, teman sejawat, maafin saya, mohon maaf atas segala keterbatasan saya, cerewetnya saya ketika mengkondisikan sampah, teman-teman, pembiasaan, habituasi anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian alhamdulillah kita dipercaya untuk ikut lomba adiwiyata yang insya Allah minggu depan. Jadi Pak Dendi, utama Pak Dendi, ya, Ibu mohon maaf pada teman-teman semuanya, kepada orang tua terima kasih yang sudah membesarkan Kalijaga Permai. Pak, tidak ada apa-apanya tanpa dukungan semua guru-guru, anak-anak, orang tua, tokoh masyarakat dan semuanya. Dinas Pendidikan yang sudah menempatkan saya di sini, saya ucapkan terima kasih. Permohonan maaf sekali lagi Pak Dendi. Insya Allah kita menghidupkan khairun nas, anfa'uhum linnas. Dimanapun insya Allah saya, Pak Dendi, semua teman-teman bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaik-baiknya manusia sekali lagi adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Itu Pak Dendi yang saya sampaikan. Inginnya setiap event kita bercerita. Iya. Setiap ada kegiatan kita bercerita. Kemudian juga hasil karya Pak Dendi yang ini supernya dipantun, insya Allah buku-buku Pak Dendi ditunggu, anak-anak juga ya. Kita sudah punya buku satu ya, sudah punya buku satu, insya Allah akan diteruskan. Wah, kalau digali mah ceritanya saya banyak, tapi karena waktu Pak Dendi, terima kasih yang sudah mengaksikannya. Dan kalau bagi saya mungkin dengan teman-teman yang lain juga, ini baru pembukaan dengan ibu, Bu. Walaupun nanti ibu sudah tidak berdinas. Ya, menyiapkan katanya ibu di sini harus sampai pensiun. Tapi masya Allah ya, jadi cerita ini dengan Bu Eva baru awal nih, baru pembukaan, masih banyak tentunya pengalaman berbagi. Walaupun nanti ibu sudah tidak dinas di sini, barangkali nanti suatu saat ibu ada waktu nggak kita itu buat narasumber, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, karena kan tujuannya kan podcast kita tuh ke dunia pendidikan kan begitu ya, ke anak ya, ke rekan-rekan guru, kemudian stakeholder yang ada hubungannya dengan pendidikan. Dan saya kira pengalaman itu sangat kita berbagi butuh ya, untuk diceritakan di sini. Butuh pengalaman dari anak-anak muda yang pinter IT, tapi memang ibu selalu mengingatkan ke yang muda ya, ke adik ibu, ke anak ibu, terutama kita berjuang di garda terdepan dengan sikap attitude ya. Seorang guru harus tidak memberikan contoh terbaik bagi peserta didik. Apalagi ibu banyak yang harus diprogramkan dengan pembelajaran yang menganut KHD, Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang berbasis kepada peserta didik. Wah, sabrek, belum pramukanya juga belum, ibu itu ya. Organisasinya belum. Oke, iya. Terakhir Bu, terakhir. Sebelum, karena ini juga mungkin masih udah banyak yang nunggu ibu nih. Barangkali ini kan kalau saya perhatikan ibu tuh kan bisa dikatakan super sibuk lah, banyak kegiatan sana sini. Yang pertama itu, yang kedua bagaimanapun juga kan fitrah ibu-ibu nih kan gitu.
pasti kan harus ada izin apa segala macam. Iya. Karena ada apa sih? Ada pepatah kalau dulu mah dibalik istri yang dibalik suami yang hebat ada istri yang hebat juga kan begitu. Berarti ibu Dibalik juga istri. dibalik Ada suami yang dibalik perempuan yang hebat tentunya kan ada apa namanya? Ada yang mensupport di rumah gitu. Nah ini barangkali berbagi tips barangkali gitu Bu. Gimana supaya walaupun dalam keadaan sibuk banyak kegiatan tapi keluarga kan tetap number one barangkali. Baik, Pak Dedi, betul. Kata Sundana ulah codog tinggal igal. Nah itu ibu sering dari orang tua ibu yang dulu almarhum Bu Pastiati kepala sekolah pemerintah 5 tapi dulu sekolah PLT di nomor 4 neng. Apa sih? Tetap keluarga yang didahulukan. Ulah codog tinggal igal. Ibu memang merasakan ketika jadi IN kurikulum 2013 di nasional di Jakarta, setelah itu daerah dimanfaatkan oleh Jawa Barat oleh RPMP. Ibu sering oleh RPMP lebih dari 20 kalinya. Nah, tapi izin suami, alhamdulillah. Tapi ketika suami tidak mengizinkan, ibu harus nurut gitu. Pernah waktu itu, ibu pulang dari Indah Permai di Bandung di Lembang. Selesai Kak Prapto Pramuka WA, Kak Eva ada di mana? Saya Kak sedang ada kegiatan kurikulum 2013 tapi besok juga pulang. Terima kasih karena saya minta bantuan Kak Eva mendampingi Kak Disdik untuk di kursus orientasi pramuka. Ya. Nah ibu pulang, setelah pulang langsung ibu mau ke Kuningan. Suami bilang mau kemana lagi? Ente sudah rekaman lima, padahal bapaknya tidak suka komentar apapun biasanya. Waktu itu mungkin suami itu memerlukan saya dalam arti beberapa hal. Ibu ke Sidomba dengan Kamulyati almarhum. Nah itu, tapi ibu pulang tidak nginep dengan teman-teman karena suami sudah bilang seperti itu. Jadi Kamulyati sama Yane. Eva juga harus tahu suami. Jadi akhirnya oleh senior ibu dinasehati waktu itu pulang dengan Kamulyati almarhum, kemudian dengan Kak Darmaji. Jadi betul Pak Dedi, Masya Allah ya, keluarga itu ibu tidak mau banyak contoh yang kurang baik. Kita sibuk di luar, keluarga terbengkalai. Akhirnya terjadi. Nah, mudah-mudahan doakan ibu juga ya Pak Dedi. Sebentar lagi pensiun, 4 tahun sudah mau berjalan ini. Itu barangkali ya, insya Allah kita selalu sama Pak Dedi juga perhatikan istri, anak, ibu juga sama perhatian ke suami karena seorang istri tetap ada di suami segalanya. Mohon ya. Ya. Terima kasih Ibu tipsnya. Ya, amin. Bu Cici itu dengarkan. Neng Cici, suami siaga. supaya nanti ke depan Tambah semoga sakinah. seperti Udah, Bu Eva gitu. Neng siap. Neng sibuk. Neng Cici sibuk. Ya, terima kasih Ibu Ya, atas cerita pengalaman sama tipsnya Amin, dan amin. Kalijaga Lover. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon berdoa. Mohon Bu.